Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Jihardika dengan NIM 2310951013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi proposal saya bab 1 sampai bab 3 yang berjudul Analisis Variasi Beban dan Kontingensi N1 terhadap profil tegangan distribusi 20 kV menggunakan etap. Ya. Yang pertama itu adalah latar belakang untuk pendahuluannya sendiri. Nah, listrik itu menjadi salah satu kebutuhan utama dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat, baik pada sektor rumah tangga, industri, maupun pelayanan publik. Nah, dalam proses penyaluran energi listrik, sistem distribusi itu paling dekat dengan konsumen akhir karena berfungsi menyalurkan daya dari gardu induk menuju pusat-pusat beban, sehingga harus memenuhi pasokan listrik konsumen dalam berbagai kondisi. Nah, pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat serta perkembangan sektor industri menyebabkan kebutuhan energi listrik itu mengalami kenaikan setiap tahunnya, sehingga berpengaruh besar terhadap kondisi operasi sistem distribusi, terutama pada profil tegangan. Nah, selain dipengaruhi oleh adanya variasi beban, sistem distribusi tenaga listrik juga harus mampu mempertahankan kondisi operasi ketika terjadi gangguan pada salah satu komponen jaringan. Untuk menilai kemampuan sistem tersebut, diperlukan evaluasi melalui studi kontingensi N1. Nah, analisis aliran daya menggunakan software etap diperlukan untuk memodelkan skenario sistem kelistrikan secara cepat dan akurat. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pengaruh-pengaruh variasi beban dan kontingensi N1 secara bersamaan guna memetakan kondisi kritis jaringan 20 kV. Nah, selanjutnya untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana pengaruh variasi beban terhadap profil tegangan pada sistem distribusi 20 kV berdasarkan analisis load flow. Yang kedua, bagaimana kondisi operasi sistem distribusi 20 kV saat terjadi kontingensi N1 ditinjau dari perubahan profil tegangan pada sistem. Dan yang ketiga, bagaimana kondisi profil tegangan pada sistem distribusi 20 kV berdasarkan kombinasi variasi beban dan kontingensi N-1 menggunakan analisis load flow berbasis etap. Nah, selanjutnya untuk tujuan penelitian, yang pertama, menganalisis pengaruh variasi beban terhadap profil tegangan menggunakan analisis load flow. Dua, menganalisis kondisi operasi sistem distribusi saat terjadi kontingensi N1 berdasarkan perubahan profil tegangan. Yang tiga, menganalisis kondisi profil tegangan sistem distribusi berdasarkan kombinasi variasi beban dan kontingensi N1 dengan analisis load flow berbasis atap. Nah, yang ketiga, selanjutnya itu ada manfaat, di mana untuk manfaatnya sendiri itu memberikan informasi komprehensif mengenai pengaruh variasi beban dan kondisi kontingensi N1 terhadap profil tegangan jaringan. Menjadi bahan evaluasi dalam menilai kondisi operasi serta tingkat keamanan sistem berdasarkan standar tegangan yang berlaku dan menjadi referensi bahan pertimbangan bagi operator untuk menjaga kualitas tegangan sekaligus mengoptimalkan keandalan sistem distribusi. Nah, adapun untuk batasan masalahnya, yang pertama ini difokuskan pada sistem distribusi 20 kV dengan metode load flow dengan algoritma Newton-Raphson. Variasi beban itu hanya menggunakan 50%, 70%, dan 100% dari beban dasar sistem. Gangguan yang dianalisis itu terbatas pada kontingensi N1 saja. Lalu parameter yang diamati difokuskan pada profil tegangan saja. Lalu evaluasi kondisi sistem itu berdasarkan batas standar operasi tegangan yang diizinkan. Dan analisis ini pada kondisi steady state dilakukan dengan etap dan tidak membahas rugi-rugi daya, sistem produksi, stabilitas, hubung singkat, harmonisa, dan aspek ekonomi sistem tenaga listrik. Selanjutnya itu ada, kita langsung saja masuk ke landasan teori ya. Untuk landasan teori, sistem tenaga listrik itu suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen, antara lain ada unit pembangkitan, saluran transmisi, gardu induk, dan jaringan distribusi yang berhubungan sedemikian rupa dan bekerja sama untuk melayani kebutuhan tenaga listrik bagi pelanggan sesuai kebutuhan. Nah, di sini kita bisa melihat adanya skema dari sistem tenaga listrik itu sendiri hingga ke beban. Nah, selanjutnya itu ada sistem distribusi tenaga listrik, di mana sistem distribusi tenaga listrik itu merupakan bagian dari sistem tenaga listrik yang berfungsi untuk menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik dari sistem transmisi menuju ke masing-masing beban atau konsumen dengan mengubah tegangan listrik menjadi tegangan yang dikehendaki. Nah, ditinjau dari level tegangannya, operasi sistem itu kan terbagi dua, ada distribusi primer dan distribusi sekunder.
Kayak untuk distribusi primer itu, dia merupakan bagian awal dari sistem distribusi yang berfungsi menyalurkan energi listrik dari gardu induk menuju gardu distribusi atau pusat-pusat beban, dan yang umumnya itu beroperasi pada tegangan 20 kV. Nah, jaringan distribusi primer ini pula terbagi menurut konfigurasi jaringannya. Nah, yang pertama ada sistem radial. Pada saluran ini, dia mempunyai satu aliran daya ke beban. Pada sistem saluran radial, feeder itu menyalurkan tenaga listrik terpisah antara satu feeder dengan feeder lainnya. Nah, terus ada sistem loop atau ring. Dia merupakan interkoneksi antara gardu distribusi yang membentuk suatu lingkaran. Nah, pada konfigurasi ini terdapat lebih dari satu busbar gardu induk dan masing-masing penyulangnya membentuk suatu rangkaian tertutup dengan gardu induk. Nah, dan ada juga sistem spindle, itu merupakan pengembangan dari sistem loop dengan penambahan beberapa saluran utama yang terhubung pada gardu hubung. Pada sistem ini, setiap saluran utama melayani pembagian beban tertentu sehingga kapasitas penghantar dapat disesuaikan dengan besar beban pada masing-masing jalur. Nah, sesuai level tegangan operasinya tadi juga ada jaringan distribusi sekunder yang merupakan jaringan tenaga listrik yang terhubung langsung dengan konsumen akhir dan dikenal juga sebagai jaringan distribusi tegangan rendah. Oke. Selanjutnya, beban listrik. Beban listrik merupakan beban yang harus dipikul oleh pembangkit listrik dalam menyuplai energi kepada pelanggannya dalam berbagai sektor, seperti perumahan, industri, komersial, dan usaha, di mana setiap sektor tersebut memiliki karakteristik dan pola pembebanan yang berbeda sesuai aktivitas konsumennya. Di mana pada sistem arus AC itu karakteristik beban dapat diklasifikasikan menjadi tiga, ada beban resistif, induktif, dan juga kapasitif. Nah, selanjutnya itu ada daya listrik. Daya listrik itu merupakan banyaknya perubahan energi terhadap waktu dalam besaran tegangan dan arus. Satuannya itu watt. Di mana daya pada AC itu dikenal ada tiga macam daya. Nah, yang pertama itu ada daya aktif. Dia satunya itu watt, di mana merupakan daya yang sebenarnya dikonsumsi oleh beban-beban listrik atau peralatan rumah tangga untuk menghasilkan energi yang sebenarnya. Lalu ada daya reaktif, yang satunya itu volt ampere reaktif, di mana daya ini timbul karena adanya pembentukan medan magnet pada beban-beban induktif seperti motor dan transformator. Selanjutnya ada daya semu, di mana satuannya volt ampere yang merupakan total daya yang dibutuhkan oleh sistem, di mana berupa resultan antara daya nyata dan daya reaktif. Nah, kita bisa melihat hubungan dari ketiga daya tersebut pada segitiga daya berikut. Nah, Oke. Nah, selanjutnya itu ada profil tegangan, di mana dia merepresentasikan variasi nilai tegangan di setiap bus sepanjang jaringan distribusi, yang idealnya itu dijaga stabil dan efisien untuk memenuhi kualitas layanan. Nah, di mana untuk memastikan kinerja itu aman, nilai tegangan yang diterima itu wajib mematuhi batas toleransi standar operasi, yaitu plus minus 5% untuk jaringan tegangan rendah dan plus minus 10% untuk tegangan nominal sistem. Oke. Selanjutnya, itu ada kontingensi, di mana kondisi ketika suatu komponen jaringan itu mengalami gangguan atau keluar dari operasi saat sistem bekerja mendekati batas kemampuannya yang berpotensi memicu kegagalan sistem hingga ke pemadaman. Nah, di mana salah satu metode evaluasinya itu melalui analisis kontingensi N1, yaitu simulasi lepasnya satu komponen sistem untuk menguji kemampuan jaringan dalam mempertahankan kondisi operasi yang aman, di mana dampaknya ini kita fokuskan pada undervoltage atau overvoltage pada bus sistem. Nah, untuk undervoltage sendiri itu ketika suatu komponen keluar dari sistem, beban dari aliran daya yang sebelumnya ditangani oleh komponen tersebut itu dialihkan ke elemen lain yang masih beroperasi. Kondisi ini meningkatkan pembebanan pada jaringan sehingga kemampuan sistem itu dalam mempertahankan tegangan menjadi berkurang, sehingga tegangan pada beberapa bus dapat turun di bawah batas operasi yang diizinkan. Selanjutnya ada overvoltage. Pada kondisi ini terjadi akibat perubahan distribusi aliran daya setelah suatu elemen sistem terlepas dari operasi. Ketika sistem pengaturan tegangan tidak dapat merespon perubahan tersebut secara cepat, tegangan pada beberapa bus dapat meningkat melebihi batas normal operasi. Oke. Selanjutnya itu ada aliran daya, di mana dilakukan untuk memperoleh informasi magnitud dan sudut fase tegangan pada setiap bus dalam kondisi sistem seimbang, sehingga besaran aliran daya
aktif, reaktif, serta arus jaringan itu dapat dihitung, di mana berdasar parameter yang diketahui dan dicari, bus dalam sistem tenaga listrik diklasifikasikan menjadi bus beban, di mana selisih daya antara daya yang dimakinkan oleh generator dan daya yang diserap oleh beban itu diketahui nilainya. Lalu, ada bus generator, komponen yang diketahui dalam bus ini adalah besar tegangan dan daya aktif, sedangkan yang tidak diketahui adalah sudut tegangan dan daya reaktif. Serta ada bus berayun, itu komponen yang diketahui adalah besar tegangan dan sudut fasa, sedangkan yang tidak diketahui adalah daya aktif dan daya reaktif. Oke. Selanjutnya ada etap Electrical Transient Analysis Program yang merupakan perangkat lunak berbasis proyek yang digunakan untuk mendesain dan menganalisis sistem tenaga listrik, di mana setiap proyek terdiri dari subsistem kelistrikan yang memerlukan basis data dari komponen elektris yang saling berhubungan sesuai dengan jenis analisis yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya untuk metodologi penelitian, di mana penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode simulasi menggunakan perangkat lunak etap yang dilakukan dengan metode load flow analysis untuk mengetahui kondisi operasi sistem pada berbagai skenario pembebanan dan gangguan. Nah, Oke. Nah, di sini untuk objek penelitiannya ada single line diagram di mana dilakukan pada feeder Tarata. Nah, yang ini dilakukan pada feeder Tarata pada sistem distribusi tenaga listrik 20 kW ULP Painan PT PLN Persero. Feeder ini dipilih karena sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu feeder utama yang melayani area distribusi yang cukup luas di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sehingga memungkinkan dilakukannya variasi beban dan analisis kontingensi N1 pada berbagai saluran. Oke, kita masuk ke diagram alur penelitian. Nah, yang pertama itu kita melakukan studi literatur terlebih dahulu, di mana ini merupakan proses pengumpulan, mempelajari dan memahami berbagai referensi yang berkaitan dengan topik ini, lalu bertujuan untuk membangun landasan teori yang kuat sebagai dasar pelaksanaan penelitian agar lebih paham. Selanjutnya kita masuk ke pengumpulan data, di mana data yang digunakan ini langsung diperoleh dari PT PLN, dan data yang akan kita butuhkan itu pertama single line diagramnya, lalu ada data parameter salurannya, data trafo, data beban, dan juga data bus. Selanjutnya kita pembuatan single line diagram, di mana dilakukan pada software etap yang merujuk pada saluran, trafo, beban, dan bus yang telah didapat dari data yang sebelumnya dan disesuaikan dengan single line diagram yang telah ada. Nah, selanjutnya kita melakukan simulasi aliran daya pada kondisi normal. Nah, sebagai kondisi dasar untuk memvalidasi bahwa seluruh parameter komponen yang diinput itu sudah terhubung dengan benar dan terbaca oleh sistem. Kalau seandainya gagal, berarti kita perbaiki input lagi, lalu kita buat single line diagramnya lagi. Nah, selanjutnya kita mulai ke simulasi variasi beban, di mana dilakukan dengan mengubah besar pembebanan pada seluruh bus beban yang terhubung di feeder strata. Lalu variasi yang kita gunakan adalah 50, 70, dan 100%. Nah, selanjutnya kita analisis hasilnya dan evaluasi terhadap standar PLN yang ada. Lalu kita simulasi kontingensi N1, di mana penentuan titik kontingensi menggunakan pendekatan proximity based contingency analysis, yaitu berdasarkan lokasi saluran pada feeder yang dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona pangkal feeder, zona tengah feeder, dan zona ujung feeder. Nah, di mana setelah itu dilakukan analisis aliran daya menggunakan etap untuk memperoleh nilai tegangan pada setiap bus, lalu kita analisis hasil dan evaluasi terhadap standarnya. Lalu kita simulasi kombinasi antara variasi beban dan kontingensi N1. Setelah itu, kita analisis hasil dan evaluasi terhadap standar PLN, lalu kita buat kesimpulan dan selesai. Nah, ya. Selanjutnya untuk rencana penelitian, yang pertama, untuk studi literatur itu akan kita lakukan bulan Februari, pengumpulan data juga bulan Januari, lalu pembuatan single diagram dan kita input datanya itu pada bulan Februari, lalu kita simulasi aliran dayanya itu pada bulan Februari juga, simulasi variasi beban dan juga kita lakukan kontingensi juga di bulan Maret, lalu kita analisis hasil profil tegangan itu di bulan April, dan kita penyusunan laporan hasil di bulan Mei. Oke. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya terkait proposal ini. Jika ada salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.